Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Mohon maaf mungkin untuk pertemuan ya. Mungkin kita sesuai sepakatan, mungkin kita nambah di hari ini. Eh, ya, mengingat kemarin sebenarnya sih eh, ada tambahan sudah ya satu. Cuma kemarin itu kan karena waktunya kan tidak penuh. Maka kemarin saya menambahkan tapi tidak penuh. Kemudian mungkin dilengkapi ini ya sehingga menjadi penuh dan nanti harapannya pertemuan di 14 sama 15 itu berarti minggu depan dan depannya lagi itu selesai. Jadi 27 eh, mungkin kalau hari ini Kamisnya 27 ya. Berarti nanti Selasanya itu berarti 25 ya. Oke ya, mungkin bentuknya seperti itu. Nah, kemarin ketika kita mungkin di dalam kegiatan itu di kelas kemarin mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi artinya di dalam persoalan ini mungkin kita bisa menyelesaikan pertama mestinya dengan bukti yang kemarin atau mungkin kita bisa menggunakan bentuk analitik ya. Jadi mungkin sebentar spidol saya. Eh, oke ya, mungkin ini ilustrasi satu ya. Cuma nanti bagi bukan soal ini ya. Soal yang ini sebentar kok nggak ada ya. Salah crop. Hmm, copy tadi mana ya? Similaritas materi. Oh ya, ini saya crop kemarin. Oh ini, ya oke. Mohon maaf tadi salah ambil. Oke ya, mungkin artinya gini. Ketika kemarin kita bagaimana mengerjakan soal ini, kemarin di kelas mungkin kita sudah membuat satu ilustrasi, kemudian saya lanjutkan dengan mengerjakan soal yang ini. Cuma kemarin kan untuk dengan menggunakan bukti, kemarin kan sebenarnya maunya sih PR gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mengerjakan itu bentuknya ini. Nah mungkin gini, eh, tolong nanti yang menggunakan bukti ya sesuai dengan waktu di kelas itu mungkin bisa Anda teruskan. Cuma saya membuat satu ilustrasi itu kan gini. Eh, ketika misalkan di sini kita jawab, ya, ya, kita ingin menunjukkan sebenarnya ketika ada SMN ya RP koma theta ya ini adalah RK karena di sini kan tulisannya K koma theta di sini gitu ya. Jadi eh, sebenarnya pertama adalah ini sudah ditunjukkan ya. Mungkin buktinya kan kemarin kita sudah membuktikan itu di kelas ya. Kalau nggak salah kayaknya di kelas sudah kita buktikan dengan beberapa ilustrasi di sini ya, di soal ini. Nah, kemudian yang kedua di sini ketika misalkan kita bisa menentukan vektor geseran MN. Ya, MN itu kan kalau kita tuliskan di sini 2 negatif 4 kemudian dikurangi 2 4 ya. Sehingga ini adalah vektornya adalah 0 negatif 8. Nah, misalkan begini ya. Eh, Sehingga kalau kita misalkan di sini bagaimana sih rumusnya ini? Ini menjadi satu rotasi sehingga ketika SMN ya dari X, Y dilanjutkan dengan RP, theta. Nah, ini kan
menghasilkan RP, theta dari di sini kan X, Y min 8. Nah, bentuknya kan ini. Nah, ketika misalkan kita mendapatkan ini kan kita rotasikan, maka kita kembali ingat rumus rotasi di situ ya. Ketika cos, ya berarti kan ini adalah setengah, ya 60, ya. Kosin, ya berarti setengah akar 3. Ini misalkan dan ini jadi setengah akar 3, ini setengah. Ya, bentuknya kan ini. Nah, ini menjadi X, Y min 8. Nah, tapi kan dalam rumusnya itu kan mestinya dikurangi dari pusatnya ya. Berarti kalau pusatnya itu adalah ini, ya. Maka kan kemarin kalau kita tuliskan di sini kan X min A, Y min B. Berarti di sini kan sebenarnya kita dapatkan ketika X min A berarti plus 1, ya, min B. Ya, berarti di sini min 6. Oke, ya. Masih ditambah dengan kalau jadi di sini X min 1 berarti plus 1. Maka ditambah dengan min 1, 6. Ya, jadi bentuknya ini. Ini hasilnya. Ya. Nah, artinya kalau kita tuliskan kan bentuk yang didapatkan. Kalau ini adalah menghasilkan X aksen Y aksen, ya, maka ini menjadi satu rumus rotasi. Gitu ya. Ini adalah rumus rotasi. Nah, sehingga ketika kita mengingat bahwa titik tetapnya apa, gitu ya. Oh, misalkan kita misalkan kalau K itu adalah A, B. Berarti K itu menjadi titik tetap rotasi. Sehingga kalau yang dirotasikan itu K, maka bayangannya kan menjadi AB. Ya, ini tetap setengah min setengah akar 3. Ini setengah akar 3, ini setengah. Kemudian di sini kan menjadi A, berarti plus 1. Ya, ini menjadi Y min 14 ditambah dengan min 1, 6. Nah, jika kan kalau kita selesaikan ini kan bentuknya menjadi persamaan A ruas kiri, yang ruas kanannya kan menjadi ini ada setengah A, kemudian eh, plus setengah, ya. Kemudian min, ini B ya, sorry. Kemudian min setengah akar 3B, ya. Kemudian berarti plus 7 akar 3, ya. Kemudian min 1. Kemudian yang bawahnya berarti B itu sama dengan berarti nanti setengah akar 3A berarti plus setengah akar 3. Nah, kemudian plus setengah B, kemudian min 7 plus 6. Nah, berarti eh, bentuk yang kita dapatkan di sini kan kita dapatkan ini. Nah, sehingga kalau ini kita tuliskan misalkan dalam bentuk persamaan ya, maka akan kita dapatkan di sini misalkan menjadi 3/2A. Nah, kemudian B-nya berarti plus setengah B akar 3B. Ya. Maka ruas kanannya menjadi 7 akar 3. Ya. Kemudian min plus setengah min setengah berarti min setengah. Ya, jadi bentuknya ini. Kemudian yang kedua di sini berarti nanti negatif setengah akar 3A. Ya. Kemudian B-nya itu adalah berarti min setengah ya. Min setengah B, ya, sama dengan setengah akar 3. Kemudian di sini min 1. Ya, jadi bentuknya kan persamaan dalam A dan B. Nah, sehingga nanti ketika kita menyelesaikan maka ketemu nilai A dan B sebenarnya. Ya, gitu ya. Sehingga nanti kan bagaimana kita mengeliminir mungkin kalau ini karena ini adalah bentuknya 3/2, ini negatif setengah. Maka ini mungkin kalikan dengan akar 3. Nah, ini kalikan dengan
nanti bentuknya kan menjadi ini kalikan 3. Gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan kan berarti 3/2 akar 3A, kemudian ditambah 3/2B, nah sama dengan 7 kali 3 21 min setengah akar 3. Nah, yang bawah kan bentuknya sama, jadi negatif 3/2 akar 3A, kemudian ditambah dengan kurangi ya, sebentar. Eh, setengah akar 3A plus, oh, salah ya tadi ya. Ketika mengerjakan di situ setengah, harusnya di situ adalah setengah A plus setengah, ini kan jadi satu ya. Kemudian bentuknya ini. Oke, yang kita dapatkan, tolong dicek ya, dari bentuk yang ada di sini. Ya. Sehingga tadi kan kalau ini dikalikan akar 3 bentuknya, yang kita dapatkan supaya nanti bentuknya sama di situ, maka menjadi 3/2. Cuma yang kita lihat nanti ketika bentuknya sama ini nol atau enggak, itu kayaknya ada yang salah di dalam mengerjakan. Oke, mungkin kita cek di sini. Oh, ya. Oke ya. Nah, nanti mungkin di dalam satu proses ini kan artinya ketika ada bentuk eh, persamaan yang ada di sini, kita intinya nanti menemukan A. Jadi menemukan A itu berapa nanti akan ketemu. Cuma nanti Anda cek di sini ya. Ini kan perkalian eh, matrik ya. Ini satu kesatuan. Nah, sehingga setengah A di situ ditambah setengah, kemudian eh, yang bawah itu negatif setengah akar 3B ditambah dengan negatif-negatif berarti 7 akar 3B min 1. Oke. Sehingga nanti bentuknya yang ada di daftarkan ini. Ketika yang kita tuliskan di situ 3/2, oh itu setengah. Tadi saya menuliskannya ada bentuk yang salah ya. Ini ketika dibawa ke sini tadi ada yang salah. Kita hapus dulu ya. Tolong nanti Anda cek di situ. Oh, oke. Oke ya. Nah, ini kita bawa ke sini tadi. Eh, Mungkin bentuknya ini. Maka nanti kan bentuknya A dikurangi setengah A. Itu berarti nanti ketemunya adalah setengah A, bukan 3/2. Kemudian di sini plus setengah akar 3B. Ya. Kemudian sama dengan di situ adalah 7/3 akar 3. Kemudian min setengah. Oke, tadi salah ya. Kemudian yang bawah di situ ketika B ada setengah B. Jadi nanti yang kita lihat di bawah itu kan ketika ini adalah bentuknya setengah B min 7. Ya, ini B. Berarti nanti mestinya di sini juga plus setengah B. Kemudian di sini negatif setengah akar 3A. Ya, ini sama dengan setengah akar 3. Kemudian di situ min 1. Ya, jadi eh, mungkin bentuk yang kita dapatkan sebenarnya ini. Gitu ya. Eh, Ketika kita kalikan tadi di sini adalah kalau ini setengah akar 3 berarti nanti ini hanya kalikan dengan
akar 3. Berarti yang bawah itu tetap ya. Maka kita dapatkan bentuknya. Jadi ini jadi setengah akar 3A, kemudian ditambah 3/2B sama dengan 21 tadi, min setengah akar 3. Ya. Kemudian yang di sini berarti ini tetap min setengah akar 3A ditambah setengah B, ya, sama dengan setengah akar 3 min 1. Nah, ini ketika kita jumlahkan, berarti kan dapatnya 2B. Ya, 2B itu sama dengan ini 0, gitu ya. Maka menjadi 20. Ya, B-nya itu sama dengan 10, misalkan ini. Nah, itu artinya nanti kita ketemu nilai B. Nanti ketemu A, berarti secara tidak langsung kita mendapatkan berapa titik K ini. Gitu ya. Itu berarti secara analitik. Tapi tolong sekali lagi tidak selalu bahwa bentuk analitik itu kadang mempercepat proses gitu ya. Jadi boleh alternatif itu dipakai tetapi persyaratan tadi dipenuhi. Jadi Anda nanti boleh mengerjakan di dalam bentuk itu kan boleh menggunakan satu eh, kemarin yang ditugaskan adalah dengan menggunakan alur bukti bagaimana menghasilkan geseran dan rotasi itu menghasilkan satu rotasi. Oke, gitu ya. Tolong nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh langsung eh, dicek atau bisa langsung ya tunjuk jari. Oke, mungkin itu ya. Itu yang pertama di situ. Dari ilustrasi pada persoalan ini gitu ya. Oke ya, clear ya. Mungkin bentuknya bisa seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kemarin sedikit kita sudah membuktikan eh, hasil kali dua putaran itu selalu menghasilkan putaran baru. Yang pertama adalah ketika alfa plus beta itu tidak nol, yaitu menghasilkan rotasi. Tetapi kalau alfa plus beta itu nol, maka menghasilkan geseran, gitu ya, menghasilkan geseran. Kemarin kita sudah membuktikan itu. Nah, mungkin eh, akibat ya, akibat kemarin kita belum menyampaikan itu. Nah, akibat dari teorema 4.8, maka untuk sebarang tiga garis RST yang tidak konkuren dan tidak saling sejajar, maka menghasilkan atau hasil kali dari MR, MS, MT itu tanpa memandang urutan, maka menghasilkan suatu refleksi geser. Jadi kalau mungkin kita lihat ya, ini saya copy, kemudian saya taruh di bawahnya ya. Nanti mungkin ketika membaca lagi bisa dicek di situ. Oke, nah ketika kita mungkin sedikit membuat ilustrasi dari bentuk ini. Ya. Jadi kan pertama gini, tiga-tiga garis yang tidak konkuren. Jadi artinya ketika konkuren itu kan mulai satu titik, maka kalau dia itu pertama ini, ya, maka dikatakan ini tidak konkuren dan tidak saling sejajar, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada bentuk seperti ini, berarti kan ini sejajar, gitu ya. Tidak berpotongan. Kalau ini tidak sejajar, mesti berpotongan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau salah satu itu memotong dua garis yang lain, garisnya itu sejajar, berarti ada kemungkinan bentuknya seperti ini. Ini namanya tidak saling berpotongan. Kemudian juga tidak ini ya. Jadi ini tidak terpenuhi. Kemudian ini juga tidak terpenuhi. Ini konkuren. Kalau ini semuanya sejajar, ya, sehingga tidak ada yang mungkin berpotongan di situ. Kemudian kalau ini ada salah atau dua yang sejajar satu pasang itu. Nah, makanya katakan untuk sebarang garis RST yang tidak konkuren dan tidak saling sejajar itu berarti ini dieliminir, ini tidak, gitu ya. Maka yang ada adalah ini. Kalau ini adalah T misalkan, ini adalah R, kemudian ini S. Jadi tanpa memandang, oh sorry, S-nya itu ya. Ya, tanpa memandang urutan ya. Jadi artinya eh, perkalian itu boleh ini, boleh MS, MR, MT, atau MT, MR, MS gitu ya. Itu berarti eh, boleh dikombinasikan. Ya, jadi
Kalau ada berapa kemungkinan ya mungkin kombinasi tiga di sini, tiga tiga di situ. Sehingga ada tiga kemungkinan di sini. Oke, atau kita lihat di sini ya. Nah, sehingga kalau misalkan dipenuhi ini, jadi kan kalau misalkan antara P ini, kalau misalkan P itu adalah titik potong S, T. Ini titiknya P. Kemudian ini titik potongnya adalah Q. Itu adalah titik potong S, oh ini S, R. Ini S, T. Dan R itu titik potong antara T dan R. Jadi bentuknya ini. Ini Q, ini R. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menuliskan ada MR, MS, MT. Misalkan ini kita mengambil bentuk ini. Tapi kalau misalkan nanti Anda mengambil bentuk yang berbeda juga boleh. Ini R, ini S. Gitu ya. Ini R, ini S. Nah, kalau misalkan kita tuliskan di sini MR, MS atau MS, MT. Kalau MS, MT itu berarti di sini. Kan kemarin kalau kita tuliskan di sini, ketika ada M, T, M, S, M, R, maka ini kan sebenarnya boleh dituliskan MT, ini R, ya, P, koma alfa. Alfanya itu kalau misalkan ini adalah eh, theta sudutnya. Jadi kalau itu sudutnya theta, atau mungkin ini juga theta ya, karena kan bertolak belakang di situ. Atau kalau kita gunakan yang di sini, rotasi itu adalah selalu berlawanan arah jarum jam ketika sudutnya positif, ya. Sudutnya positif. Jadi kalau ini bergeraknya itu ya mestinya ke sana. Jadi kalau ada MR, MS itu berarti ke sana. Kalau ada MSMR ya itu ke sini. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ini beta, ini beta, ini juga beta sebenarnya. Jadi yang kita tuliskan ini. Nah, ketika Anda menuliskan MRMS, ya kira-kira sudut mana yang digunakan itu yang harus disesuaikan di situ ya. Mungkin artinya bentuk yang kita tuliskan ini menghasilkan satu rotasi. Ya. Jadi kalau ada MR kemudian dilanjutkan dengan MS, maka sudut yang kita tuliskan kan MR dulu, nanti baru MS ke sini. Ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan ini RP, alfa, maka alfa itu sebenarnya adalah kan kalau kemarin rotasi RP, alfa itu menjadi MKMN. Itu kan P itu titik potong antara N dan K, kemudian alfa itu atau sudut antara N, K itu setengah alfa. Berarti kalau ini bentuknya ini, sudutnya adalah beta, ya ini sebenarnya alfa itu adalah 2 beta. Gitu ya bentuknya ini. Nah, pertama yang kita lihat itu kan ketika ini menjadi RP, alfa dilanjutkan MT. Nah, apakah ini menjadi satu refleksi geser? Ya tentunya kita kembalinya ke teorema yang ini. Kan teorema yang Anda lihat kemarin misalkan bentuknya ini. Dalil 4.4. RA, alfa MS itu menghasilkan refleksi geser. Ya. Jadi kalau kita mengatakan di sini, ya berarti artinya dari teorema 4.4, ya, maka ini menjadi G. Gitu ya. Atau kalau Anda lanjutkan, berarti membuktikan ini secara berurutan, Anda teruskan sampai ketemu menjadi misalkan SAB MR. Ya.
atau di sini R-nya dipakai ya si MK gitu ya. Nah, artinya di sini dengan catatan AB itu sejajar dengan K. Nah, itu berarti buktinya tuntas gitu ya. Tapi kalau bukti ini kan belum tuntas gitu ya. Masih ada eh, bentuk ya, bentuk penyambungnya gitu ya. Jadi kemarin teorema 4.4 kita buktikan itu refleksi geser kita temukan. Maka kalau ada bentuk ini kita kembalikan ke situ. Gitu ya. Mungkin bentuknya ini. Nah, ketika tanpa memandang urutan itu artinya nanti ketika misalkan ada MS, nah, MT, ya, MR ya, misalkan ini ya, ini harus ditunjukkan itu karena setiap bentuk dua ini, misalkan S dan T itu di sini, ya, berarti nanti kan ketika MS, MT, ya, berarti arahnya ke sini. Berarti artinya selalu menggunakan kalau ada segitiga PQR itu sudut luarnya ya. Jadi sudut luarnya di situ. Oke, ya itu berarti artinya eh, teorema di sini eh, tuntas gitu ya. Oke, gitu ya. Mungkin bentuknya itu. Oke, nah mungkin ketika kita melihat di bentuk ini, ya, maka mungkin ada beberapa soal ya, tapi mungkin tidak semua soal kita selesaikan. Kita hanya memberikan satu ilustrasi bagaimana nanti menyelesaikan satu persoalan itu. Oke ya. Nah, ketika diberikan soal ini kan kemarin kalau nomor satu soal rotasi itu berarti sudah ya kita anggap sudah selesai. Ya, jadi kalau ini berarti selesai. Cuma kemarin kita berikan soal ini. Ya, bagaimana mungkin nanti kita eh, menyelesaikan soal ini sebenarnya kita boleh menggunakan eh, bukti ya, bukti di dalam teorema yang ada di sana. Sebenarnya kan kalau kita membuat ilustrasi di sini, ya, kemudian ketika ada 2,-4 tuh 2 tuh 2, 3, 4 ya, ini adalah A, kemudian B-nya 4,0. Ini adalah B. Ya. Kemudian di sini eh, yang kita tentukan adalah ketika RB, theta dilanjutkan dengan RA, alfa di situ. Maka sebenarnya kita bisa membuat garis AB. Ya, bisa membuat garis AB di situ. Ya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat di sini. Nah, kemarin ketika kita membuktikan ya, membuktikan kan ketika di dalam bukti itu awalnya kan kita membuat di sini eh, garis, ya, kemudian ini garis. Ya. Sehingga kalau ini adalah S, kemudian ini R, ini T, ya. Maka kemarin kan kita menunjukkan di sini kan ketika bentuk RB, kalau RB, maka mungkin ilustrasi seperti ini kira-kira cocok atau enggak. Itu kemarin yang saya sampaikan di situ. Maka kemarin kan kalau ini adalah RA, alfa dilanjutkan dengan RB, theta. Nah, bentuk yang berbeda itu memberikan ilustrasi yang berbeda gitu ya. Sehingga mungkin ketika kita ilustrasikan ini mungkin akan cocok apakah bentuknya dengan seperti ini. Nah, ini memberikan ilustrasi ini yang T, ini yang R misalkan. Sehingga nanti ketika ada RB, theta, berarti kan kalau seperti ini yang kita tuliskan sudut antara ini, antara S ya, kemudian sama R itu adalah setengah theta. Ya. Sehingga kan bentuk RB, theta itu bisa dituliskan misalkan menjadi MR, ya,
MS gitu ya. Nah, kemudian ketika bentuk ini adalah titiknya antara S dan T itu juga sudutnya setengah alfa. Ya. Maka ketika nanti ada RA, alfa itu menjadi MS MT. Sehingga kalau ada RB, theta dilanjutkan dengan RA, alfa, maka ini kan menjadi MRMS, ini MSMT. Nah, sehingga ini MSMS itu karena involusi berarti hilang I, maka menjadi MRMT. Gitu ya, menjadi MRMT. Nah, ketika menjadi MRMT itu kan berarti di sini bisa menjadi kemarin kita tuliskan kalau ini adalah C, ya, maka ini menjadi RC, nah yang kita lihat itu sudut ini kan setengah alfa, ini setengah theta. Nah, berarti sudutnya ini kan setengah dari alfa ditambah theta. Ini setengah dari alfa ditambah theta. Nah, berarti kalau menjadi ini kan menjadi alfa ditambah theta. Gitu ya. Mungkin ilustrasi di dalam bukti itu kan seperti itu. Nah, bagaimana kita membuktikan atau menunjukkan ya, kalau ini buktinya mungkin seperti itu. Nah, kalau ini diketahui ini berarti sebenarnya kita ingin menentukan titik C. C itu adalah perpotongan antara C-nya itu perpotongan antara T dan R. Nah, di sini kalau kita lihat berapa gradien AB atau ini gradien AB atau gradien S atau kita tuliskan MS. Ya, maka MS itu yang kita tuliskan adalah bentuknya ya. Berarti nanti kan ketika selisih ordinat di situ berarti nanti 0 + 4 dibagi dengan 4 min 2. Ya, berarti kan ketemunya 2. MS-nya 2. Nah, di sini ketika theta itu 60, ya, berarti sebenarnya kan buat garis, kalau di sini adalah buat garis R, ya, buat garis R yang bersudut 30 dengan S. Ya, jadi nanti kan kalau misalkan ini MR-nya berapa gitu ya. Jadi yang kita cari itu MR. Nah, mungkin kita ingat di sini adalah kalau tangan 30 itu sudut antara itu, berarti kan mutlak nanti M, misalkan MR min MS, MS-nya 2 dibagi 1 plus 2 MR. Gitu ya. Tangan 30 berapa? Setengah akar 3. Jadi nanti bentuknya seper akar 3 ya sama dengan bentuknya ini. Jadi MR min 2 per mutlak 1 plus 2 MR. Nah, jadi bentuknya ini. Nanti kita bisa ketemu MR ya. Ada 2. Nah, kalau dituliskan di sini saya panah bentuknya kan boleh dituliskan mutlak 1 plus 2 MR itu sama dengan akar 3 kali MR min 2. Nah, kalau positif ya 1 plus 2 MR sama dengan akar 3 MR ya, nanti min 2 akar 3. Nah, berarti nanti kan kita dapatkan di sini 2 min akar 3 MR ya, ini sama dengan negatif 2 akar 3 min 1. Nah, MR itu sama dengan negatif dari 2 akar 3 plus 1 per ini 2 min akar 3. Nah, ini kemungkinan pertama ya. Artinya kalau misalkan ini adalah sudut yang dibentuk antara ini, gradiennya itu kita lihat gradiennya positif atau negatif. Oh, ini kemungkinan positif R.
kalau R positif dan ini tidak memenuhi karena ini negatif gitu ya. Ya. Jadi bentuk yang kita dapatkan kan itu. Maka kita ambil kemungkinan yang kedua gitu ya. Kemungkinan yang kedua itu apa? Misalkan ini adalah eh, negatif 1 min 2 MR ya, sama dengan akar 3 MR min 2 akar 3. Maka nanti kita dapatkan di sini bentuknya boleh dituliskan negatif dari 2 plus akar 3 MR sama dengan ini 1 min 2 akar 3. Gitu ya. Nah, sehingga MR itu kan boleh dituliskan 2 akar 3 min 1 per 2 plus akar 3. Nah, ini positif ya. Mungkin ini yang memenuhi gitu ya. Karena kemungkinan yang lain kan sama ya. Jadi ketika kita menggunakan sifat akar itu kan kita dapatkan ini. Maka kalau sudah ketemu MR ini TM ya, karena dilihat dari bentuknya adalah gradenya positif ya. Ini yang memenuhi. Nah, berarti kan persamaan garis melalui B dengan gradien MR. Berarti kita boleh menuliskan Y sama dengan, karena min 0, sama dengan 2 akar 3 min 1 per 2 plus akar 3 kali X min 4. Ini berarti persamaan garis R. Gitu ya. Nah, nanti dengan cara yang sama, tentunya Anda akan menentukan persamaan garis melalui A dan bersudut 45. Ya, jadi nanti ketika bagaimana menentukan persamaan garis T, ya, kalau persamaan garis T itu kan berarti eh, melalui ini. Nah, berarti nanti dengan cara yang sama kan kalau kita mengambil space-nya mana ya? Hmm, ini ya di sini, mungkin di sela-sela ini. Rumusnya di kotak sini ya. Nah, ini nanti kan tangan 45 itu kan sama dengan sudutnya ini, berarti nanti ada MT tangan 45 itu 1. Berarti nanti min 1, oh sorry, min 2 MS-nya. Kemudian dibagi dengan 1 plus 2 MT. Nah, karena tangan 45 itu 1, berarti 1 sama dengan ini. Eh, langsung ya. Hapus. Ya. Berarti nanti menjadi MT min 2 dibagi dengan mutlak ini. 1 plus 2 MT. Ya. Jadi bentuknya ini. Sehingga nanti ketika kita cari solusinya, ya kemungkinan, kalau kemungkinan itu lihat pojok sini ya. Jadi kemungkinan kan pertama bentuknya 1 ditambah 2 MT. Ya, ini akan sama dengan mutlak dari MT min 2. Ya, jadi gunakan sifat tanda mutlak ya. Jadi 1 kemungkinan pertama kan kalau kita positif. Ya, 2 MT sama dengan MT min 2. Nah, berarti MT itu kan sama dengan negatif 3. Gitu ya. Yang pertama. Nah, kemudian kalau kita gunakan yang kedua, berarti nanti kan min 1 min 2 MT sama dengan MT min 2. Berarti nanti negatif 3 MT sama dengan, di sini adalah bentuknya min 1 ya. Jadi MT itu sama dengan sepertiga. Nah, yang kita lihat di sini di dalam bentuk ini, jadi artinya kan selalu kita dapatkan tanda ya. Tanda itu bentuknya kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Jadi nanti kan ketika misalkan, oh ini 45, maka mungkin garis yang kedua itu kan ini. Nah, garis yang kedua ini. Nah,
ketika garis yang semakin mendekati sumbu X, ya, berarti kan gradiennya semakin kecil. Ketika nanti garis yang mendekati sumbu Y itu kan gradiennya semakin besar, maka ada kemungkinan ini adalah ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan itu ya, nanti Anda tetapkan, Anda lihat kemiringannya yang mungkin di situ ya. Nah, kan dikatakan di sini, oh kalau itu berarti garis melalui A. A itu ini, berarti nanti Y plus 4 sama dengan negatif 3 kali X min 2. Ya. Jadi bentuknya Y sama dengan negatif 3X, kemudian plus 6 min 4, berarti plus 2. Ya, jadi bentuknya ini. Ini garis T, ini S. Sedangkan nanti titik potongnya kan ketemu titik potong. Itu berarti Anda potongkan, kemudian nilai X dan Y ketemu. Gitu ya. Berarti artinya mungkin dalam satu proses kita mendapatkan titik T itu adalah dari perpotongan itu. Nah, kalau rumus ini Anda gunakan dengan bentuk analitik ya, tentunya menjadi lebih lebih banyak karena ketika satu rotasi itu kan bentuknya kan ada matrik 2 kali 2, kemudian ada matrik kolom, ditambah masih satu matrik kolom gitu ya. Sehingga nanti kan ketika Anda melakukan itu bentuknya panjang, tinggal sederhana atau enggak gitu. Maka konteks ini adalah kalau kita buktikan dengan analitik tentunya menjadi lebih panjang. Oke, mungkin eh, beberapa bentuk ya. Jadi kita dapatkan eh, misalkan kita menyelesaikan adalah kita bisa menentukan koordinat titik C ini, yaitu perpotongan antara garis T dan garis R. Ketika ketemu ya selesai. Oke, mungkin itu di beberapa bentuk ya, di beberapa persoalan kita sudah memberikan soal. Cuma nanti ketika beberapa bentuk soal itu sejajar dengan sumbu-sumbu utama, maka kalau tidak sejajar dengan sumbu utama, tolong Anda bisa menggunakan eh, sudut atau bentuk yang definisi yang sesuai. Jadi misalkan jarak ya tentukan jaraknya itu. Ya, jadi kemarin kalau misalkan terkait dengan jarak, misalkan pada bentuk yang geseran itu, berarti ya nanti kita gunakan itu selesai. Gitu ya. Mungkin bentuknya seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Jadi kalau beberapa teorema, oh ya, nanti kalau misalkan ini dapat berupa geseran, ya apabila nanti memang sudutnya itu adalah kemarin kita tuliskan ini, bentuknya ini. Nah, kalau misalkan nanti ada bentuk yang mungkin barangkali ketika dituliskan theta itu atau alfa itu adalah misalkan 30 ya. Kemudian beta itu adalah negatif 30. Berarti nanti kan sebenarnya ketika kita merotasikan, artinya rotasikan dengan pusat tertentu, ya misalkan nanti ada RA, beta, dilanjutkan dengan RB, ya, alfa, maka nanti akan menghasilkan geseran, yaitu SAB. Kemarin kalau secara analitik kan kita bisa menunjukkan itu ya, sorry, secara geometris sih. Artinya ketika mungkin bentuk yang kita dapatkan itu berarti nanti menyesuaikan itu. Nah, kalau nanti Anda menunjukkan suatu rotasi dengan bentuk seperti ini, kemudian Anda menunjukkan geseran. Nah, ketika nanti kalau Anda terapkan terhadap X, Y, ya, nanti bayangannya itu menjadikan misalkan X plus titik-titik, Y plus titik-titik. Ini menggambarkan rumus rotasi gitu ya. Jadi ciri rotasi itu nanti kan bentuknya seperti. Nah, ketika ditambah ini, nah ini menjadi vektor geserannya di situ. Itu ya, mungkin bentuk yang kita dapatkan nanti akan menghasilkan ini. Sedangkan kalau ini berarti nanti eh, rotasi yang searah. Jadi artinya kan ketika ada R30 A,30 ya ini nanti matriknya kan menjadi yang kita tuliskan X aksen Y aksen misalkan pusatnya O ya atau yang A, B kan menjadi setengah ya. Nanti ini menjadi setengah, oh sorry, setengah akar 3.
nanti ini menjadi setengah itu, kemudian negatif setengah, dan di sini menjadi setengah akar 3. Nah, Anda harus mengingat rumus trigono ya. Jadi artinya kan di situ ketika cos min X itu adalah cos X gitu ya. Jadi bentuk itu mestinya menyesuaikan itu. Sehingga nanti bentuknya di sini adalah tetap misalkan X min A, Y min B, ya, nanti masih ditambah dengan AB. Nah, ini kalau pusatnya AB gitu ya. Sedangkan nanti kalau R A 30, ya bentuknya nanti ketika X aksen Y aksen, bentuknya kan ini. Setengah akar 3 negatif setengah, setengah setengah akar 3, ya. Ini menjadi X min A, Y min B, ini nanti ditambah dengan AB. Nah, bentuk yang berbeda itu kan di sini. Nah, artinya nanti kan ketika Anda mengerjakan satu persoalan dengan bentuk ini, berarti kan panjang gitu maksud saya. Artinya nanti kan mengganti X itu apa sebenarnya? X aksen itu apa? Itu kan merkalikan ini. Jadi mungkin kalau X kali setengah akar 3 kali X, nanti ditambah setengah akar 3 kali A di sini, masih ini setengah Y, dikurangi setengah B, masih ditambah A. Itu kan menjadi X aksennya gitu ya. Sehingga nanti bentuknya kan panjang gitu ya. Mungkin orientasinya di situ. Sehingga tinggal bagaimana kita memilih supaya nanti mendapatkan hasil yang lebih sesuai. Oke, mungkin itu di bagian ini, sehingga nanti Anda mungkin bisa mencermati semuanya. Jadi beberapa contoh sudah saya sampaikan, berarti selesai di situ ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti sebenarnya kita memberikan sedikit saja pengantar. Nanti materinya mungkin beberapa kita share nanti untuk dibuktikan ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya, pertama kita bisa lihat dari beberapa persoalan yang belum terselesaikan, itu kita minta. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita masuk di bagian ini. Oke, mungkin di bagian similaritas tadi kita sebenarnya untuk yang kemarin adalah isometri, kita tidak secara khusus ya. Sebenarnya satu satu poin itu kita bisa bahas secara khusus, tapi mungkin kita tidak membahasnya mungkin waktu ya. Mungkin kita langsung pada similaritas. Kalau similaritas ini biasanya disimbolkan dengan L. Jadi nanti ada dua yang kita bahas. Satu similaritas secara umum. Kemudian yang kedua di situ adalah eh, yang khusus yaitu dilatasi ya. Jadi kalau similaritas secara umum berarti artinya arah dan bentuknya itu bisa bebas. Tetapi nanti ketika secara khusus berarti kan sudah ditunjukkan mana pusatnya. Oke, ini mungkin saya berikan satu pengantar, kemudian nanti satu teorema, yang lainnya nanti bisa dipraktekkan, gitu ya. Oke, nah yang kita lihat di sini adalah pertama definisi 5.1. Suatu transformasi L adalah suatu similaritas apabila terdapat bilangan positif K, sehingga untuk setiap pasang titik P dan H dipenuhi, P aksen H aksen sama dengan KPH, dengan P aksen adalah bayangan dari P dan H aksen itu bayangan dari H, gitu ya. Di sini eh, adalah bentuknya seperti ini. Jadi artinya di sini ketika ada sepasang titik, jadi langsung pada dua titik ya. Ini kan kayak kita bicara isometri ya. Kalau kita buktikan isometri, maka ambil dua titik. Maka di sini kalau misalkan diberikan sepasang titik, nah, P dan Q, ya, maka kalau misalkan ini menghasilkan satu bentuk ya, ya, bentuk yang kita tuliskan, kalau misalkan bayangannya di sini adalah P aksen, kemudian bayangan di sini adalah Q aksen, yang dibentukkan adalah ketika P aksen, Q aksen itu sama dengan KPQ. Ya, bentuknya ini. Ya, jadi K itu
konstanta yang kita tuliskan ini, jadi tetapan ini bilangan real. Artinya di sini kan ketika K itu bilangan real kan berarti kalau K itu eh, antara misalkan -1 kurang dari K kurang dari 1, K tidak sama dengan 0, maka kan nilainya ini lebih kecil dari nilai PQ gitu ya. Oh, berarti ada pengerutan di situ. Tetapi ketika nanti di sini adalah K itu lebih dari 1, ya, maka ada perbesaran gitu ya. Ada perbesaran. Cuma nanti kan ketika K itu -1 ya ada juga perbesaran. Cuma arahnya kemana itu yang diperhatikan di situ. Nah, sehingga bentuk ini kan menyatakan ini. Sedangkan kalau kemarin isometri itu kan P aksen, Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, jadi transformasi yang mempertahankan jarak. Gitu ya. Oke, mungkin bentuknya seperti itu. Ini kita ilustrasikan mungkin bentuknya ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di gambar ini, ya, ada sebuah segitiga PQR, ya. Kemudian didilatasikan menghasilkan bayangannya P aksen, Q aksen, R aksen. Maka kalau di sini K tadi dikatakan itu adalah faktor skala, ya. Jadi faktor skala yang dilambangkan dengan K ini, maka dituliskan kalau similaritas dengan faktor skala K itu dituliskan LK, gitu ya, LK. Nah, tadi kalau saya sampaikan K sama dengan 1, maka menjadi isometri. Tapi kalau kita bahas similaritas, berarti K-nya tidak sama dengan 1, gitu ya. Ya, tapi K tidak boleh 0 ya. Karena kalau apapun bilangan dikalikan 0 itu kan menghasilkan 0 ya. Jadi nanti hilang gitu ya. Nah, jadi pelenyapan di situ. Nah, dilatasi similaritas bukan pelenyapan. Oke, nah bentuknya mungkin seperti ini. Jadi ini definisinya, maka seperti ini. Nah, nanti ada beberapa teorema. Tadi saya mengatakan satu saja ya. Mungkin yang lainnya nanti beberapa kita PR untuk dibuktikan nanti minggu depan bisa disampaikan di situ. Oke ya. Ada teorema atau dalil similaritas merupakan koliniasi. Ya, kan ini tidak dilingkupi oleh sebuah dalil setiap isometri itu koliniasi. Jadi berarti di dalam bentuk ini kan kalau similaritas itu kan bukan isometri. Jadi teorema ini tidak bisa dinaungi oleh teorema sebelumnya. Jadi harus dibuktikan gitu ya. Kemudian yang kedua, teoremanya adalah similaritas mempertahankan besar sudut. Ya, ini kan kalau setiap isometri memperhatikan besar sudut ya. Tapi kalau yang di sini mungkin kita bisa lihat dari faktor skalanya tadi. Kemudian similaritas mempertahankan kesejajaran. Nah, dua ini sebenarnya sama sih. Ketika kesejajaran itu kan sudutnya 0, ketika besar sudut berarti artinya berpotongan dan sudutnya itu adalah eh, positif gitu ya. Kemudian hasil kali dua similaritas itu adalah menghasilkan similaritas dan faktor skalanya dikalikan. Kemudian yang kelima, suatu similaritas disebut searah atau berlawan arah tergantung pada bangun itu yang dibawa ke bangun yang lain, searah atau berlawanan. Jadi sebenarnya kalau memahami teorema 5.2 ini, suatu similaritas disebut searah atau berlawanan arah tergantung pada bangun yang dibawa ke bangun yang lain yang sebangun. Ya, berarti ada istilah similaritas itu sebenarnya kesebangunan. Kalau di geometri, cuma di geometri kan kesebangunan itu tanpa arah. Jadi kalau di sini diperhatikan arahnya. Nah, sehingga nanti ketika ada benda, kemudian ketika similaritaskan terhadap L di situ, bayangannya apa di situ? Nah, searah atau berlawanan gitu ya. Jadi artinya kan kalau kalau misalkan kita arahnya ke kanan, harusnya dia ke kanan atau ke kiri gitu ya. Berarti bentuk itu kan menyesuaikan bentuk yang ada di situ. Oke, nah gitu ya. Nah, ini mungkin saya buktikan satu teorema ini, saya jelaskan, kemudian nanti yang lainnya mungkin bisa dicoba.
Oke. Di dalil 5.1 ini, ya, ketika misalkan ambil sebarang titik A dan B, jadi artinya kan sambil kita ilustrasikan begini. Kalau ambil sebarang dua titik A dan B, ya, kemudian berdasarkan similaritas tadi kan kita tuliskan, kalau misalkan bayangannya A itu adalah A aksen, gitu ya. Ya. Kemudian bayangan B itu misalkan di sini B aksen. Nah, tadi dikatakan di sini eh, kalau ini adalah AB, ini A aksen, B aksen. A, A, B itu sama dengan A aksen, B aksen. Gitu ya. Nah, bentuknya kan seperti ini. Bayangan dari A ini. Nah, berarti yang kita lihat di sini sebenarnya ini kan definisinya ini. Kalau misalkan kita ambil sebarang titik C, gitu ya, titik C. Hmm, itu kira-kira nanti misalkan bayangannya di mana gitu ya. Nanti kan selanjutnya di sini ketika misalkan kita ambil sebarang titik C di S. S itu apa? Ini kita berikan tadi kan garis S-nya dulu. Ya, ini garis S. Kemudian di sini yang kita tuliskan kalau kalau misalkan kayak kemarin ya, ambil sebarang titik C di S. Misalkan C itu di antara A dan B. Ya, jadi kalau mengambil itu, oh, ini kemungkinan C di sini, ini kemungkinan C di sini, ini kemungkinan C di sini. Jadi boleh ya, boleh sebarang di situ. Nah, ketika nanti apakah bayangan C itu berada pada garis ini, pada garis A aksen B aksen gitu ya. Kalau dia terletak pada garis selesai gitu ya. Tapi kalau dia terletak di luar garis berarti tidak terpenuhi. Artinya gini, kalau misalkan bayangannya itu ternyata di sini, C aksen. Nah, maka tidak dipenuhi pertama adalah kalau eh, dia tidak di sini. Ya, berarti kan sebenarnya di sini ini C, bayangannya di sini. Nah, nah, maka kan terbentuknya ini. Artinya kalau AC itu kan sama dengan tadi kalau kita K A aksen, C aksen. Kemudian BC itu kan sebenarnya K dari B aksen, C aksen. Sehingga kalau AB itu kan sebenarnya adalah dari, oh sorry, ini kebalik ya. Kebalik, kebalik. Saya nulisnya kebalik. Hmm, kebalik, kebalik. Ini nggak apa-apa. Cuma kita konsisten aja. Jadi kalau A aksen B aksen itu sama dengan KAB. Ya, kemudian kalau ada A aksen C aksen itu sama dengan KAC. Kalau ada C aksen B aksen itu juga sama dengan KCB. Gitu ya. Nah, bentuknya ini. Kalau C itu terletak di antara itu, ya berarti kan sebenarnya kalau ada A aksen, C aksen, ya, kemudian ditambah C aksen, B aksen. Nah, ini kan kalau misalkan di luar, berarti kan lebih dari AB. Nah, lebih dari A aksen, B aksen. Nah, padahal kalau kita tuliskan di sini, ini kan KAC ditambah KCB. Dan ini sama dengan kalau misalkan K dari AC ditambah CB. Ini sama dengan KCB. AAB. Nah, ketika KAB, padahal kalau diketahui di sini kan KAB itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, ini kok lebih dari nah, AB
sorry, lebih dari api, maka kan kontradiksi dengan yang diketahui. Nah, berarti mau nggak mau C aksen itu berada di garis ini, gitu ya. Jadi kalau berada di garis itu berarti terpenuhi kalau dia itu kolinier, gitu ya. Jadi menjangsilkan garis. Jadi kalau kita buat garis A aksen B aksen, ternyata bayangan titik titik pada garis S itu selalu di garis A aksen B aksen. Itu berarti koliniasi. Nah, jadi garis menghasilkan garis. Nah, bukti yang lengkap dulu kita membuktikan isometri itu ya. Jadi waktu itu kita tunjukkan seperti itu. Oke, mungkin ilustrasinya bisa seperti itu sehingga mungkin untuk beberapa bentuk ya kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, kalau nanti beberapa sudah ada yang saya buktikan, ada beberapa yang belum ya. Jadi kayak mempertahankan kesejajaran belum. Kemudian ketegarurusan belum, tapi yang di sini ada beberapa yang sudah. Nah, tolong yang belum nanti boleh dicoba, nanti bisa didiskusikan di kelas, termasuk yang nomor terakhir tadi, gitu ya. Tergantung dari bangun yang di bawah itu kemana. Itu. Kemudian nanti materi dilatasi mungkin kita bisa paling tidak pertemuan 14 dan 15 itu mungkin sambil review bisa selesai. Oke, mungkin itu hari ini jadi tidak banyak ya. Tapi karena nanti kan ketika saya selesaikan materinya kan bisa selesai karena saya ngomong sendiri nggak ada yang komen gitu ya. Tapi kalau di kelas mungkin saya bisa melihat responnya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak ada, cukup tambahannya menggenapi dulu tambahan yang hilang ya, tambahan yang hilang. Jadi biar pertama adalah capaiannya sama, kemudian yang kedua materinya selesai. Dan Anda mungkin ketika ujian sudah tidak ada masalah. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.